nama saya Talita Tajulu, saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Uluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat optik, yaitu lup atau yang sering kita dengar kaca pembesar. Lup ini fungsinya untuk melihat benda-benda supaya ukuran yang terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Kenapa suatu benda bisa terlihat kecil dan besar di mata kita? Jawabannya adalah itu tergantung pada sudut yang dibentuk oleh benda terhadap mata kita. Yang dimana kita contohkan, ini adalah titik fokus dan ini adalah benda yang ingin kita lihat. Ini adalah lensa atau lup yang akan kita gunakan. Kemudian benda tersebut akan menghasilkan sebuah bayangan, dan bayangan inilah yang akan kita lihat menggunakan mata kita. Ini adalah sebagai titik fokus dan ini adalah sebagai benda yang sebenarnya. Suatu objek apabila semakin besar, objek itu kalau makin dekat tentunya sudut yang dibentuk akan semakin besar. Tetapi kalau suatu objek semakin jauh maka sudut yang dibentuknya akan semakin kecil. Seperti gambar ini. Apabila bendanya ada di sini atau objeknya di sini, maka sudutnya akan semakin kecil. Tetapi apabila bendanya semakin dekat, maka sudut yang dibentuknya juga akan semakin besar. Itulah sebabnya apabila jari kita didekatkan pada mata kita, sebuah mobil akan tertutup oleh jari kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudut yang dibentuk oleh jari kita lebih besar dibandingkan sudut yang dibentuk oleh mobil karena jaraknya sudah jauh serta sudutnya akan mengecil. Nah, ketika kita melihat dengan menggunakan lup, kita akan menempatkan objek lebih dekat sehingga titik fokus lup tersebut akan mengakibatkan lensa lup membentuk bayangan yang maya di depan kita. Di depan lup itu dengan ukuran yang lebih dan bayangan lup inilah yang kita lihat sehingga tampak benda tersebut lebih besar. Nah, itulah disebut sebagai perbesaran angular. Perbesaran angular ini adalah perbandingan antara sudut yang dibentuk oleh objek dengan menggunakan lup dengan sudut yang ditempatkan di titik dekat mata tanpa menggunakan lup.
perhatikan, ini adalah bentuk perbandingan sudut yang dibentuk atau ditempatkan di titik dekat mata tanpa menggunakan loop. Dan ini adalah dengan menggunakan loop. Ini tanpa menggunakan loop. Jadi misalkan kita simbolkan dengan M sama dengan theta per theta 0. Untuk sudut-sudut yang kecil, maka theta ini akan mendekati nilai tangan per tangan theta per tangan theta 0. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa nilai theta per theta 0 mendekati nilai tangan theta per tangan theta 0. Sekali lagi untuk sudut yang kecil, yang sehingga kita lihat bahwa tangan theta itu adalah depan per samping, sehingga tangan theta itu adalah M sama dengan theta per theta 0 sama dengan tangan theta per tangan theta 0 sama dengan H per S per H per Sn. Jadi hanya bisa kita matikan sama dengan S per Sn. Jadi ini adalah jarak dari lensa ke benda, yaitu S per Sn. Nah, bagaimana jika mata berakomodasi maksimum? Ya, mata sedang melihat pada jarak dekat maksimum, yang berarti mata melihat bayangan itu pada titik besarnya yaitu S absen per Sn sama dengan Sn. Maka kita lihat dari perhitungannya, 1 per S tambah 1 per S absen sama dengan 1 per N, di mana S adalah jarak benda ke loop atau lensa, dan di mana S absen adalah jarak bayangan ke loop atau lensa. Ketika mata berakomodasi maksimum, itu berarti kita menginginkan S absen sama dengan Sn, sehingga kita bisa menggantikan S absen menjadi Sn, atau tepatnya menjadi minus. Kenapa min atau minus? Karena bayangan yang terbentuk di depan lensa, sehingga kita bisa menuliskan 1 per S sama dengan 1 per S absen sama dengan 1 per minus Sn. Atau kita juga bisa menggunakan menjadi 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fm. Nah, sehingga perbesarannya adalah yang tadi Sn perbesarannya M sama dengan Sn per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah F per Fsn. 1 per S sama dengan Sn tambah
Jadi Sn-nya bisa kita matikan dan yang tersisa adalah Sn tambah F per F sama dengan Sn per F tambah F per F yang menghasilkan atau yang hasilnya menjadi M sama dengan Sn per F tambah 1. Jadi, bagaimana jika mata tak berakomodasi dengan S absen sama dengan tak hingga? Itu berarti bahwa bayangan yang dibentuk oleh lo ini mestinya ada jaraknya atau jauh tak hingga. Sehingga kita bisa menuliskan rumusnya menjadi 1 per S tambah 1 per S absen sama dengan 1 per F. Mata tak berakomodasi itu berarti 1 per S ditambah 1 per tak hingga sama dengan 1 per F. Maka akan menghasilkan 1 per S tambah O tambah 0 sama dengan 1 per F sama dengan 1 per S sama dengan 1 per F. Maka perbesaran pada mata tak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per S dan menghasilkan M sama dengan Sn per F, di mana F adalah fokus daripada loop itu sendiri, sehingga kita bisa coret H dengan M sama dengan theta per theta 0 sama dengan tan theta per tangen theta 0 sama dengan H per S H per Sn. Hanya kita hapus yang menghasilkan Sn per S saja. Oke teman-teman, sebagai pertanyaan terakhir, yaitu berapakah perbesaran maksimum yang mungkin dengan lensa yang memiliki fokus 10 dan berapakah perbesaran lensa ketika mata rileks? Pada perbesaran mata berakomodasi maksimum, berarti M sama dengan Sn per F tambah 1 sama dengan 25 cm per 10 cm sama tambah 1 sama dengan 3,5. Perbesaran pada mata tak berakomodasi yaitu M sama dengan Sn per F sama dengan 25 per 10 sama dengan 2,5. Oke teman-teman, sekian video